Bab 582. Tanah Pemakaman Dewa. Akhirnya ada orang yang bisa mengenal barang ini. Bahkan jika dia menghadapi master tingkat ke-9 alam kaisar, pemuda itu tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Dan Tiardo Luo tidak memiliki pendapat sedikit pun, sebaliknya, setelah menentukan asal-usul pemuda itu, dia malah menunjukkan senyum ramah. Melihat adegan ini, raut wajah Julian Luo dan semua orang di ruangan ini memburuk. Apa asal-usul ketiga orang di depan mereka? Kenapa kalian bisa berada di sini? Tanya Tiardo Luo. Pemuda itu berkata, karena terdapat master dari alam suci datang ke dunia ini secara paksa, yang menyebabkan segel untuk menahan pendekar hitam melemah. Oleh karena itu, Tanah Suci sangat membutuhkan banyak master untuk pergi membantu kami memperkuat segel. Awalnya, kami tidak memiliki harapan pada kalian, karena bagaimanapun juga, energi spiritual dunia ini telah habis sedemikian rupa, tetapi aku tidak menyangka bahwa seseorang di dunia ini bisa memenangkan warisan Raja Manusia. Pedang Raja Manusia dan segel Raja Manusia, ditambah dengan energi keberuntungan, masih sangat berpengaruh besar. Segelnya melemah. Raut wajah Tiardo Luo berubah, dan dia berkata, apakah ini serius? Pemuda itu berkata, tentu saja, kalau tidak bagaimana aku bisa datang ke tempat ini. Dia berkata sambil memandang Julian Luo, dan berkata, karena kamu adalah Raja Manusia, maka segera panggil semua master umat manusia yang berada di atas alam bangsawan, kemudian segera ikuti kami ke Tanah Suci. Klan Siluman, klan Iblis serta klan Alam Baka sudah mengirim orang mereka ke sana. Aku percaya bahwa mereka akan segera pergi ke Tanah Pemakaman Dewa. Julian Luo mengerutkan kening dan menatap Tiardo Luo. Tiardo Luo berkata dengan suara yang dalam, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, sekelompok pendekar hitam muncul di benua. Pendekar hitam ini hampir menghancurkan dunia kita. Pada saat itu, di bawah kerjasama master, para pendekar hitam ini ditekan di tempat yang disebut dengan Tanah Pemakaman Dewa, dan keturunan para master ini tinggal di tempat itu, menjaga para pendekar hitam ini secara turun-temurun. Ketika berbicara tentang ini, Tiardo Luo berhenti dan berkata, saat itu, semua klan di benua memiliki kesepakatan, selama token perintah langit dikeluarkan, semua pasukan dan klan harus mematuhi token itu, jika tidak, itu akan dianggap sebagai anti kemanusiaan, dan Tanah Suci bisa membunuh mereka. Ternyata masih terdapat kekuatan yang tidak kita ketahui di benua ini. Hati Julian Luo merasa sedikit tidak nyaman. Awalnya, dia mengira kerajaan Dinghan hampir sudah dapat dianggap sebagai penguasa super di dunia ini. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa terdapat sebuah tempat yang bernama Tanah Suci di benua ini? Melihat tindakan leluhurnya sekarang, kekuatan Tanah Suci mungkin jauh lebih tinggi dari kerajaan Dinghan. Dia adalah seorang Raja Manusia, bagaimana mungkin dia mendengar perintah orang lain? Dia hendak menolak, tetapi pada saat ini, suara Tiardo Luo terdengar di dalam benaknya, mengatakan, aku tahu kamu tidak ingin menuruti perintahnya, tetapi, jangankan kerajaan Dinghan, bahkan jika digabung dengan klan Siluman dan klan Iblis, aku khawatir kita juga tidak dapat melawan mereka. Apakah kamu tahu kenapa kerajaan Dinghan mampu mengalahkan leluhur pendiri Sekte Pedang pada saat itu? Bukan karena master dari kerajaan kita, tetapi karena leluhur pendiri Sekte Pedang melihat wajah Tanah Suci, sehingga mereka tidak memusnahkan kerajaan Dinghan. Setelah mendengar ini, Julian Luo terkejut. Selama ini dia mengira leluhur pendiri Sekte Pedang mundur karena kalah dari kerajaan Dinghan, tetapi dia tidak menyangka bahwa leluhur pendiri Sekte Pedang mundur karena Tanah Suci ini. Bahkan leluhur pendiri Sekte Pedang harus menuruti dan takut pada kekuatan ini.
seberapa mengerikan tanah suci ini. Pada saat ini, pemuda itu memandang Julian Luo dan berkata, waktu sangat mendesak, tidak banyak waktu untuk dibuang di sini. Kamu cepat panggil semua master alam bangsawan di dunia manusia, kemudian ikuti kami ke tanah suci. Kamu memiliki pedang Raja Manusia dan segel Raja Manusia. Kamu juga dapat mengumpulkan kekuatan iman seluruh dunia manusia. Ini akan memberikan bantuan yang besar pada kami. Pada saat ini, Tiardo Luo berkata, ketiga utusan suci, bukannya kami tidak ingin bekerja sama pergi ke tanah suci, tetapi aku takut kami tidak memiliki kemampuan itu. Pria muda itu mengerutkan keningnya dan berkata, apa maksudmu? Tiardo Luo memandang Julian Luo, dan Julian Luo mengerti, lalu berkata, aku malu untuk mengatakan, meskipun aku adalah Raja Manusia, tetapi aku tidak dapat memberi perintah kepada seluruh manusia di dunia ini untuk saat ini. Seperti di wilayah selatan ini, saat ini mereka sedang melawan kerajaan Ding Han, dan ingin berperang sampai mati dengan kerajaan Ding Han. Jadi, aku hanya bisa memanggil master alam bangsawan dari kerajaan Ding Han. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada wilayah selatan itu. Kekuatan besar di wilayah selatan telah menegaskan bahwa mereka akan melawannya sampai mati, meskipun dia tidak takut, tetapi sekarang dengan adanya orang dari tanah suci ini, mungkin mereka dapat menaklukkan seluruh wilayah selatan tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga. Memikirkan hal ini, Julian Luo tidak bisa menahan dirinya untuk tersenyum. Pemuda itu mengernyitkan dahinya, tidak menyangka Raja Manusia ini tidak menyatukan dunia manusia. Tanpa adanya kekuatan iman Raja Manusia yang memiliki kekuatan keyakinan di seluruh dunia manusia, pengaruhnya tidak begitu besar bagi tanah suci. Apakah tidak mudah untuk melakukannya? Pada saat ini, pria lain yang memegang tombak berkata, pasukanmu sudah berada di sini, kamu dapat langsung menyerang mereka, apakah wilayah selatan masih bisa melawanmu? Julian Luo berkata, tetapi dengan cara ini, bukankah kita akan kehilangan banyak master dunia manusia? Apalagi memusnahkan pendekar hitam dari wilayah selatan, aku takut bahwa kekuatan imanku juga akan melemah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamu ingin menggunakan kami untuk membantumu menaklukkan wilayah selatan? Pada saat ini, satu-satunya wanita berkata dengan tiba-tiba. Julian Luo tersenyum dan berkata, kalian juga telah melihat bahwa aku awalnya hendak memusnahkan wilayah selatan, tetapi mengingat umat manusia harus bekerja sama, aku berharap kalian bertiga dapat membujuk wilayah selatan, biarkan mereka menyerah, lalu kita semua bekerja sama untuk menekan pendekar hitam. Tentu saja, jika kalian bertiga tidak bersedia, aku dapat menghentikan serangan pada wilayah selatan untuk sementara, kemudian aku akan membawa para elit dari kerajaanku untuk pergi ke sana bersama dengan kalian. Pemuda yang memimpin itu melambaikan tangannya dan berkata, kekuatan iman seluruh umat manusia yang kamu kumpulkan bisa menjadi pertolongan yang besar bagi kami. Satu wilayah pun tidak boleh berkurang. Untuk menghadapi pendekar hitam dari wilayah selatan juga harus bertanggung jawab. Meskipun kami tidak ingin campur tangan dalam urusan kalian, tetapi prioritas utamanya adalah untuk menekan pendekar hitam sekarang. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimanapun juga, mereka harus menyerah padamu tanpa syarat dan membiarkan kamu menguasai kekuatan iman di seluruh dunia manusia. Mendengar ini, Julian Luo sangat gembira. Ayo kita bertemu dengan para pendekar hitam dari wilayah selatan. Pemuda itu berbalik dan berjalan keluar menuju pintu. Bagaimana jika mereka tidak bersedia? Pada saat ini, Julian Luo tiba-tiba bertanya. Langkah pemuda itu berhenti dan berkata, tidak ada yang berani melanggar perintah tanah suci,
Jika mereka tidak bersedia, maka mereka akan dimusnahkan. Setelah itu, dia berjalan keluar. Pria yang membawa pistol dan wanita itu juga mengikuti. Mendengar itu, senyum di wajah Julian Luo berangsur-angsur melebar, dan akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Di bawah kota kuno. Beri kalian waktu 1 jam untuk membuka kota dan menyerah, jika tidak, hari ini adalah hari kalian mati. Pemuda itu melayang di udara, menatap dingin ke kota kuno, suaranya bergema di seluruh kota kuno di bawah berkah energi hitam. Bersambung.